Horkheimer merupakan salah satu pemikir teori neorealisme dalam hubungan internasional. Salah satu sumbangsih dari Mearsheimer dalam karyanya The Good Tragedy of Great Power Politics adalah bagaimana struggle for power dari negara yang ada dan apa yang menjadi pemicunya. Khususnya terhadap great power yang menurutnya selalu mencari peluang untuk mendapatkan kekuasaan atas saingan mereka dengan hegemoni sebagai tujuan akhir. Para great power bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan dan berjuang untuk hegemoni berasal dari 5 asumsi tentang sistem internasional. Yang pertama adalah asumsi sistem internasional bersifat anarki. Realisme menggambarkan dunia yang ditandai dengan keamanan, kompetisi, dan perang. Namun gagasan realis tentang anarki memiliki tidak ada hubungannya dengan konflik. Itu adalah prinsip keteraturan yang mengatakan bahwa sistem ini terdiri dari negara-negara independen yang tidak memiliki otoritas pusat di atas mereka. Yang kedua adalah asumsi bahwa kekuatan besar secara inheren memiliki beberapa kemampuan militer ofensif yang memberi mereka kemampuan untuk melukai dan mungkin menghancurkan satu sama lain. Asumsi yang ketiga adalah bahwa negara tidak akan pernah bisa memastikan negara lain tentang niat negara lain. Hal ini tidak berarti mengatakan bahwa negara itu selalu punya niat untuk bermusuhan. Memang semua negara di dalam sistem ini mungkin dapat diandalkan, tapi tidak dengan 100% kepastian. Asumsi keempat adalah bahwa kelangsungan hidup adalah tujuan utama dari besar suatu negara. Secara khusus, negara-negara berusaha untuk mempertahankan integritas teritorial dan otonomi tatanan politik domestik mereka. Dan asumsi kelima adalah bahwa negara-negara besar adalah aktor-aktor yang rasional. Mereka adalah sadar akan lingkungan eksternal mereka dan mereka berpikir secara strategis tentang bagaimana untuk bertahan di dalamnya. Mearsheimer menambahkan suatu perilaku negara atau state behavior adalah saling takut dan curiga satu sama lain. Mereka khawatir bahwa perang akan segera terjadi. Dasar dari ketakutan ini adalah bahwa di dunia di mana negara-negara besar memiliki kemampuan untuk menyerang satu sama lain dan mungkin memiliki motif untuk melakukannya. Konsekuensi yang mungkin terjadi jika menjadi korban perang lebih lanjut memperkuat pentingnya rasa takut sebagai kekuatan pendorong dalam politik dunia. Ketakutan ini mempengaruhi intensitas pertimbangan atas kekuasaan di antara negara-negara dalam 3 cara utama. Pertama, negara-negara bersaing dalam persenjataan, khususnya yang memiliki kekuatan nuklir, dapat bertahan dari nuklir, yang dapat bertahan dari serangan nuklir, dan membalasnya cenderung tidak terlalu takut satu sama lain jika dibandingkan dengan negara-negara yang sama tidak memiliki senjata nuklir. Kedua, ketika negara-negara besar dipisahkan oleh perairan yang luas, mereka biasanya tidak memiliki banyak kemampuan ofensif terhadap satu sama lain, terlepas dari ukuran relatif tentara mereka. Perairan yang luas merupakan hambatan yang menyebalkan, masalah proyeksi kekuatan yang signifikan untuk menjangkau tentara. Ketiga, distribusi kekuasaan di antara negara-negara dalam sistem juga secara nyata mempengaruhi tingkat ketakutan. Kuncinya adalah apakah kekuasaan distribusikan secara kurang lebih merata di antara negara-negara besar, atau apakah ada ketidakmerataan kekuasaan yang jelas. Karena ketakutan inilah yang membuat negara manapun yang bertekad untuk bertahan hidup setidaknya mencurigai negara lain dan enggan mempercayai mereka, maka mereka mengantisipasi bahaya. Ada sedikit ruang untuk saling percaya di antara negara-negara. Tentunya tingkat ketakutan bervariasi di seluruh ruang dan waktu. Misalnya adalah reaksi Inggris dan Prancis terhadap penyatuan kembali Jerman pada akhir Perang Dingin. Terlepas dari kenyataan bahwa ketiga negara ini telah menjadi sekutu dekat selama hampir 45 tahun, keduanya, Inggris dan Prancis, segera mulai mengkhawatirkan potensi bahaya dari Jerman yang bersatu. Negara-negara yang beroperasi hampir selalu bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri dan tidak menundukkan kepentingan mereka kepada kepentingan negara lain, atau kepentingan apa yang disebut komunitas internasional. Alasannya sederhana, mementingkan diri sendiri adalah hal yang baik. Hal ini benar dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karena jika suatu negara kalah dalam jangka pendek, negara tersebut mungkin tidak akan bertahan untuk jangka panjang. Selain itu, hal ini pula yang memicu security dilemma, yang merupakan salah satu konsep yang paling terkenal dalam literatur hubungan internasional, mencerminkan logika dasar realisme. Inti dari dilema ini adalah bahwa langkah-langkah yang diambil suatu negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri biasanya akan menurunkan keamanan negara lain.
Dengan demikian, sulit bagi suatu negara untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidupnya sendiri tanpa mengancam kelangsungan hidup dari negara lain. Bisa dikatakan, bertahan hidup adalah tujuan nomor satu dari kekuatan yang besar, menurut Mearsheimer. Namun, dalam praktiknya, negara-negara juga mengejar tujuan-tujuan non-keamanan. Misalnya, negara-negara besar selalu mencari kemakmuran ekonomi yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Mereka kadang-kadang berusaha untuk mempromosikan sesuatu tertentu di luar negeri, seperti yang terjadi selama Perang Dingin ketika Amerika Serikat mencoba menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia dan Uni Soviet mencoba menjual komunisme. Penyatuan nasional adalah tujuan lain yang terkadang memotivasi negara seperti yang terjadi pada Rusia dan Italia pada abad ke-19 dan Jerman setelah Perang Dingin. Negara-negara besar juga kadang mencoba mendorong HAM di seluruh dunia serta sejumlah tujuan non-keamanan lainnya. Lalu, bagaimana dengan aliansi? Negara memenuhi kelangsungan hidupnya dengan hanya dirinya sendiri karena aliansi bersifat temporer. Negara-negara besar sebenarnya tidak bekerja sama untuk mempromosikan tatanan dunia demi kepentingannya sendiri. Sebaliknya, masing-masing berusaha untuk memaksimalkan bagiannya dari kekuatan dunia, yang kemungkinan besar akan berbenturan dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tatanan internasional yang stabil ini. Ini tidak berarti bahwa negara-negara besar tidak pernah bertujuan untuk mencegah perang dan menjaga perdamaian. Sebaliknya, mereka bekerja keras untuk mencegah perang di mana mereka akan menjadi korban. Dalam kasus seperti ini, itu bagaimanapun, perilaku negara sebagian besar didorong oleh perhitungan sempit tentang kekuatan relatif, bukan oleh komitmen untuk membangun tatanan dunia terlepas dari kepentingan negara itu sendiri. Amerika Serikat misalnya mencurahkan sumber daya yang sangat besar untuk mencegah Uni Soviet memulai perang di Eropa selama Perang Dingin, bukan karena suatu komitmen yang mendalam untuk mempromosikan perdamaian di seluruh dunia, tetapi karena para Amerika khawatir bahwa kemenangan Soviet akan menyebabkan pergeseran berbahaya dalam keseimbangan kekuatan. Disimpulkan bahwa argumen Mearsheimer menjelaskan struktur sistem internasional, bukan karakteristik khusus dari masing-masing great power yang menyebabkan mereka berpikir dan bertindak secara ofensif dan mencari hegemoni. Mearsheimer tidak mengadopsi klaim Morgenthau bahwa negara-negara selalu berlaku agresif karena mereka memiliki keinginan untuk berkuasa yang tertanam dalam diri mereka. Sebaliknya, ia berasumsi bahwa motif utama di balik perilaku kekuatan besar adalah untuk bertahan hidup. Dalam anarki, bagaimanapun, keinginan untuk bertahan hidup mendorong negara untuk berperilaku agresif. Teori Mearsheimer juga tidak mengklasifikasikan negara sebagai lebih atau kurang agresif berdasarkan sistem ekonomi atau politik mereka.